Seperti apa solusi yang tepat untuk mengatasi polusi udara? Kita akan berbincang dengan anggota Ombudsman Republik Indonesia, Heri Susanto, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas, M. Putri Rosalina, serta salah satu warga Jakarta yang terdampak polusi udara, Genia Guski. Selamat malam Mbak Genia, Mbak Putri, Mas Heri. Ya, Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Kalau saya dari Mbak Genia dulu, ingin tahu dari cerita pribadi Mbak Genia ini sempat didiagnosis menderita penyakit karena polusi udara, detailnya seperti apa? Oh iya, terima kasih Mbak. Saat ini waktu Agustus tanggal 3 itu tuh saya dirawat di rumah sakit karena efeknya pertama batuk, terus pilek, nah juga ada aktivitas di luar. Nah itu ke UGD dan di UGD diinfokan bahwa kurang oksigen saturasinya. Ya. Terus itu saya dirujuk ke dokter Objin karena kebetulan saya lagi hamil. Untuk pengobatannya kan obat-obatnya harus sesuai dengan kondisi kehamilan. Setelah itu dirujuk ke dokter paru dan ternyata didiagnosa infeksi paru sebelah kanan. Oh, infeksi paru sebelah kanan dan itu penyebabnya polusi udara begitu, diagnosis dari dokter? Iya, saya tanya kan kebetulan dokter ini triggernya kenapa? Apakah emang ada asma atau apa gitu? Karena emang dari kecil nggak pernah ada kan. Ya. Tapi dokter bilang bisa jadi ini karena aktivitas di luar, karena udara dan karena lebih ke kelembapan udara yang dibutuhkan gitu. Apakah karena kondisi Mbak Genia sekarang hamilnya berapa bulan, maaf Mbak? Waktu dirawat di rumah sakit 7 bulan, sekarang 8 bulan. Oh, 7 bulan, sekarang 8 bulan. Kondisi hamil juga semakin membuat rentan Mbak Genia, begitu juga kalau kata dokter? Dokter juga bilang bahwa di kondisi hamil ini, kalau kondisi ibu hamil kecapean atau ada berada terpapar udara dan sebenarnya pancaroba sih kemarin dokternya bilang juga. Ya. Pancaroba itu akan lebih drop triggernya jadi dari kehamilannya gitu. Kalau dari Agustus sampai sekarang yang dirasakannya gimana Mbak Genia perubahannya? Karena treatmentnya cocok ya kemarin di rumah sakit, masuk kan karena masuk rumah sakit, terus Ya. habis itu saya lakukan terapi chest. Ya. Ada juga nebulizer sama pasang oksigen ya kalau mau tidur gitu. Ya. Itu rutin dilakukan selama 5 hari dan setelah pulang juga di rumah juga ada treatment rutin. Jadi sekarang ya bersyukur udah lebih baik ya. Tapi saya benar-benar menjaga sekali keluar rumah gitu. Jadi efeknya saya nggak bisa aktivitas keluar rumah, Ya. tetap stay di rumah gitu. Jadi kayak waktu COVID kemarin gitu ya, saya Ya. nggak berada di rumah jadi pasang air purifier 24 jam gitu sama humidifier ya. Iya, Tuh. ada humidifier juga, ada 2 orang soalnya yang harus dilindungi ya, Mbak Genia dengan baby. Semoga kedepannya sehat-sehat. Tapi kan ini jadi salah satu cerita, artinya dampak polusi udara ke kesehatan masyarakat nyata. Kalau dari Harian Kompas, Mbak Putri, gimana dampaknya temuan Harian Kompas terkait dampak polusi udara bagi kesehatan hingga kualitas hidup? Ya, terima kasih Mbak Friska. Jadi dari temuan tim jurnalisme Data Kompas, kami tim ada bertiga. Ya. Di polusi udara itu memperpendek usia warga kota di 18 kota metropolitan itu 4,3 tahun, Mbak. Jadi Oh. selama 22 tahun itu memperpendek usia warga kota 4,3 tahun. Nah, tapi buat warga kota di Jabodetabek itu pengurangan harapan hidupnya lebih besar dari rata-rata Indonesia. Jadi kayak saya tadi disebut Depok 6,6 tahun, Bogor 6,5, bahkan Bandung ya 6,3, Tangerang Selatan 5,6. Wah, tinggi itu ya Mbak, maksudnya angkanya luar biasa, Ya, lebih mengurangi tinggi harapan dari hidup. ya di luar rata-rata di atas rata-rata Indonesia itu. Sebenarnya kalau dibandingkan begitu antara kualitas udara pandemi dan setelah pandemi, adakah perbedaan atau memang ini baru meningkat beberapa waktu ini saat kita sama-sama menyadari adanya isu polusi udara, Mbak Putri? Ya,
Dari kajian kami, sebetulnya kami mengkaji selama 5 tahun ya kondisi tingkat polutan di Jabodetabek selama 5 tahun. Jadi kami membandingkan data kualitas udara dari Kapdubes Amerika Serikat dan dari data satelit Sentinel. Itu sebetulnya kondisi 2023 ini mirip dengan 2018 dan 2019 kondisi sebelum pandemi. Gitu. Jadi memang saat pandemi 2020, 2021, 2022 itu menurun meskipun ada polusi gitu. Jadi kondisinya ini mirip dengan 2018, 2019, 2023 ini. Jadi sebetulnya bukan masalah baru ya polusi di Jabodetabek ini. Iya. Ini bukan masalah baru. Kalau Ombudsman bagaimana menyorotinya? Tadi kalau bicara menurunkan angka harapan hidup sampai 4 sampai 6 tahun itu kan mengkhawatirkan sekali. Ombudsman apa temuannya hingga saat ini? Ya, yang pertama kami kan lembaga negara yang Ya. mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sampai daerah ya. Kemudian BUMN, BUMD, BHMN, dan BUMS yang menggunakan APBN dan APBD. Nah, jadi yang dilakukan Ombudsman ini dalam konteks kepungan polusi udara yang ada di Jabodetabek, ya bahkan lari ke hampir banyak wilayah di Indonesia, itu lebih ditekankan pada pengawasan terhadap kinerja pemerintah, Ya. terutama di Kementerian KLHK, Kementerian SDM ya, dan apa itu BUMN, termasuk BUMS yang mengelola pembangkit listrik misalnya, yang dalam hal ini juga memberikan kontribusi terhadap polusi udara yang terjadi, gitu Mbak. Dan masukannya, catatannya apa untuk pemerintah sejauh ini untuk mengatasi polusi udara dari tahun ke tahun? Jadi ini kan memang kejadian tidak sekarang-sekarang sebenarnya ya, sudah lama. Namun menjadi mendapat respon publik ya ketika ada KTT ASEAN yang kemudian pemerintah melakukan satu kebijakan WFH untuk perkantoran baik pemerintah maupun swasta. Yang kemudian dalam pengamatan kami WFH yang dilakukan itu tidak efektif. Kenapa? Ya, berbeda dengan waktu era COVID gitu. Waktu era COVID itu memang warga ini jangankan keluar rumah gitu, mau ke rumah sakit, yang sakit mau ke rumah sakit aja mikir. Iya. Kan karena ya takut tertular gitu. Nah, dalam konteks WFH sekarang ini kan berbeda, masyarakat terutama ASN yang dihimbau untuk WFH ternyata ya banyak jalan-jalan juga di luar itu, tidak masuk kantor ya, banyak jalan keluar, kan ini mengganggu pelayanan publik dong tentunya. Ya, ini inilah yang kemudian kami Ombudsman memberikan penilaian kepada pemerintah pusat maupun DKI Jakarta dan sekitarnya untuk ya tidak memberlakukan WFH sebetulnya karena tidak efektif. Oke, tidak memperlakukan WFH karena tidak efektif. Tapi kalau untuk Mbak Genia yang mengalami secara langsung ke dirinya sendiri, untuk anak dalam kandungan, sekarang keluarga bagaimana menyikapinya? Keluarga lainnya ya selain Mbak Genia, tentu kalau ada satu kasus kan keluarga juga jadi lebih berhati-hati. Ya, betul banget Mbak. Jadi karena saya tinggal masih sama suami aja kan, belum juga karena ini anak pertama, jadi kondisi di rumah sih pasti air purifier itu nyala terus habis itu dijaga kebersihannya, makanan juga makanan yang bergizi. Terus habis itu setiap pulang ke rumah gitu suami pasti langsung bersih-bersih gitu ya. Jadi nggak bawa polusi juga dari luar gitu. Sama kayak waktu kondisi COVID kemarin ya, ada 3M, ada 6M gitu. Jadi dilakukan masih selalu gitu. Jadi kalau dari keluarga lebih memproteksi keluarga sih sekarang ini, karena kemarin biaya rumah sakit juga 5 hari tuh ternyata mahal banget gitu. Berapa Sampai kisarannya Mbak kalau boleh tahu? 30-an lebih, 32 jutaan gitu. 30-an juta untuk 5 hari itu ya, untuk treatment dan lainnya. Ya gitu kan. Jadi kalau misalkan ini kan
kondisinya dari eksternal ya, jadi kayak bukan dari kontrolnya kita gitu kan. Jadi ya yang saya bisa ya proteksi keluarga aja supaya nanti kalau emang ada yang terpapar lagi kayak COVID kemarin gitu, ya nggak boncos gitu ya sayanya. Iya, iya betul. Kalau ceritanya Mbak Genia ini kan Mbak Putri, bagaimana sulitnya saat kita sudah terkena dampak dari polusi udara. Nah, bicara tadi dampak yang seriusnya adalah soal angka harapan hidup. Bagaimana kita harus membaca data ini soal angka harapan hidup akibat polusi udara? Ya, artinya angka dari kajian kami ini sebagai apa ya, catatan ya, bahwa kalau misalnya masih kondisi polusi udara masih seperti ini, terutama di Jabodetabek, itu lama-lama penduduk tadi akan berkurang umurnya, rentang umurnya. Jadi misalnya saya umurnya sekarang 40-an, nanti akan berkurang setiap tahunnya, berkurang 5 tahun, berkurang 5 tahun dengan kondisi yang polusi yang saya tidak ada perbaikan selama ini. Iya, apalagi kalau secara logis kita semua harus berkegiatan begitu ya Mbak Putri ya. Kalau ini tidak serius ditangani, ya angka harapan hidupnya akan turun. Dan ini harusnya jadi catatan pemerintah ya kalau dari Kompas melihatnya. Ya, ini harusnya jadi catatan pemerintah, apalagi kalau tadi dari kajian kita bahwa ini sudah terjadi 5 tahun yang lalu ya, terutama di Jabodetabek. Kenapa tidak belajar dari kejadian 5 tahun yang lalu, 2018 atau 2019 kan sudah polusi itu. Atau mungkin hanya karena sekarang sudah viral ya, orang jadi lebih aware gitu dengan kondisi yang ada. Ibaratnya pause buttonnya itu, tombol pause-nya itu berhenti sementaranya saat pandemi. Harusnya cerita sebelum pandemi jangan diulang sekarang karena pandeminya sudah selesai, begitu ya Mbak Putri? Ya. Karena kan kalau saya baca sebenarnya ke pemerintah Jakarta sudah banyak kajian ya soal polusi udara ini dengan vital strategis, dengan ITB. Tapi saya lihat cuma sekedar sekedar kertas aja, tidak ada kebijakannya itu tidak diteruskan. Misalnya uji emisi baru ribut sekarang dengan rahasia dan sebagainya. Padahal uji emisi kalau saya lihat sudah dari tahun 95 ya, kendaraan bermotor gitu. Nah, tindak lanjut kajian ini kalau dari Ombudsman juga lihatnya harus dilakukan oleh pemerintah di tingkat daerah maupun pusat, Pak Heri. Ya, jadi begini, kita simak bahwa pesatnya pembangunan di wilayah Jabodetabek ini kan dari berbagai sektor, ya harus kita akui ada dampak positif dan negatif terhadap masyarakat. Nah, pencemaran udara yang berdampak negatif ini ya tadi ada dirasakan oleh Mbak Genia misalnya, dan banyak lagi, bahkan data yang saya dapat info itu hampir 200.000 orang yang terkena ISPA ini. Betul. Nah, kemudian ini kan menunjukkan bahwa gangguan terhadap kesehatan warga masyarakat ini dicermati berasal dari pencemaran yang banyak ditemukan adalah karbon monoksida, NO2 ya, sulfur oksida, dan photochemical oksida serta partikel lain. Nah, dilansir oleh KLHK, data KLHK ini menyebut bahwa kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, ini berkontribusi besar terhadap pencemaran udara di Jakarta. 44% dari kendaraan bermotor. Ya, kemudian sumber terbesar berikutnya dari pembangkit listrik uap dari batu bara sekitar 30%, dan sisanya lain-lain industri termasuk rumah tangga. Nah, inilah yang sumber polutan. Nah, dari data KLHK tersebut, Ombudsman sudah cek ke lapangan, Mbak. PLTU ya, di Suralaya kami cek juga dari PLTU 1 sampai 7. Dan di Jakarta ada 2 ya, PLTG. Masuk di Bekasi, PLTU 2 kita cek juga. Semoga tadi laporan, kajian ditindaklanjuti secara nyata untuk mengurangi dampak polusi udara secara nyata. Mbak Genia juga semoga tetap baik kondisinya dan keluarga ya, menanti kelahiran buah hati. Kami doakan semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berbagi Mbak Genia Guski, warga Jakarta yang terdampak polusi udara. Terima kasih juga Mbak Putri, M. Putri Rosalina, Wakil Kepala Desinvestigasi dan Data Harian Kompas, dan Pak Heri Susanto, anggota Ombudsman Republik Indonesia. Selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu.